Ya, tentunya mobilisasi alat berat ini kan berarti kita fokus mengangkat reruntuhan betonnya, materialnya, sehingga harapannya begitu dibongkar semua kita bisa mengidentifikasi, mengevakuasi siapapun yang ada di bawah reruntuhan tersebut. Prosesnya alhamdulillah karena alat berat sudah disiagakan dari beberapa hari yang lalu, mobilisasi relatif lancar, bahkan uh, sudah ditambah menjadi 2 alat berat berada di lokasi dengan personil lintas elemen. Tapi mungkin bayangan banyak pihak itu ya tinggal angkat-angkat aja gitu. Tidak sesederhana itu, tentunya pemotongan beton-beton dilakukan dengan tetap memperhatikan keamanan dari reruntuhan tersebut. Kita juga tentunya pihak dari petugas ingin proses ini tetap, karena ada di bawahnya ada jasad juga misalnya, ini harus seksama, tapi juga tidak boleh lama karena kita ingin lebih bisa mempercepat evakuasi dari mereka yang ada di bawah reruntuhan tersebut. Jadi relatif lancar, tapi mungkin kalau bayangannya bisa kilat, diangkat-angkat langsung dibongkar-bongkar, tidak seperti itu. Itu yang kedua, bagaimana tentang duka para orang tua yang masih menyaksikan proses evakuasi, yang berharap anaknya yang masih ada yang selamat. Ya, jadi saat saya menemui orang tua pada hari ini, mereka mungkin ada yang berjuang untuk legowo, untuk ikhlas, tapi tidak mudah tentunya. Setelah 3 hari mereka harus menyaksikan, berdoa, dan berharap-harap cemas apabila anggota keluarga mereka bisa dievakuasi dengan selamat atau tidak. Sehingga memang tentunya ada suatu aspirasi untuk lebih cepat lagi, untuk lebih efektif lagi dalam membongkar runtuhan itu. Ini sesuatu yang sangat kami pahami, sehingga kami harap adanya video yang memutarkan proses evakuasi dan bisa ditonton orang tua dari posko tempat mereka menunggu. Ini bisa memberikan suatu uh, perasaan yang lebih baik, paling tidak dari sisi untuk memahami bahwa langkah apa yang sedang dilakukan. Tetapi sekali lagi ini fase yang sangat-sangat emosional pastinya, karena dari 3 hari menyaksikan ada yang dievakuasi tapi ternyata memang bukan anggota keluarga mereka atau anak mereka. Tentu pada saat akhirnya dideklar bahwa tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan yang bisa dideteksi, ini merupakan satu momen yang sangat-sangat berdampak pada orang tua, dan kami sangat berduka cita melihat hal tersebut. Lalu untuk para korban yang selamat yang sudah dirawat di rumah sakit, mungkin bisa jelaskan? Ya, ini juga bukan hal yang sederhana untuk merawat korban karena adanya luka yang dialami. Rumah sakit senantiasa terus melakukan perawatan intensif, ada yang sudah dirawat inap, ada yang di zona merah di dalam di dalam IGD, ada zona kuning dan zona hijau. Tapi sekali lagi semua diobservasi dengan penuh kehati-hatian, karena terutama yang dievakuasi oleh tim Basarnas dan petugas setelah berada di runtuhan tentu perlu diobservasi. Jadi kami meyakini rumah sakit sebagaimana pantauan melakukan tugas ini dengan serius. Dan yang terakhir, mungkin ada yang mau disampaikan tentang kejadian ini dan mungkin turut berduka cita untuk keluarga para santri. Ya, sekali lagi tentunya tidak ada yang bisa menggambarkan kesedihan dari orang tua yang putra atau putrinya mengalami kejadian ini. Kami sekali lagi sebagai pemerintah fokus bersinergi antar instansi untuk bisa bekerja sebaik-baiknya, dan memohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak
sesuai dengan harapan dari para orang tua dalam proses evakuasi tersebut. Namun kami ingin meyakinkan bahwa para petugas termasuk dari Basarnas dan semua elemen BNPB dan TNI Polri dan lain sebagainya, terutamanya Basarnas tentu mempertaruhkan nyawa juga untuk masuk di dalam rongga-rongga di bawah reruntuhan untuk melakukan evakuasi selama beberapa hari terakhir.